Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami, sahabat semua. Beragama dasarnya adalah iman. Iman dasarnya percaya atau yakin. Padahal di dalam agama banyak hal-hal yang kebenarannya tidak bisa dibuktikan secara langsung atau secara instan. Bahkan banyak di antaranya yang di luar jangkauan akal. Lalu atas dasar apa kita percaya terhadap hal-hal tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Sahabat logis, pada umumnya kita tidak mudah begitu saja percaya kepada sesuatu. Misalnya pada saat transaksi jual beli, katakanlah beli sepeda motor bekas. Pertama-tama akan diteliti secara kritis hal-hal yang berkaitan dengan motor tersebut. Misalnya surat menyurat PPKB-nya, lalu STNK, pajaknya sudah dibayar atau belum, sudah lunas sampai dengan tahun ini atau belum. Setelah itu kemudian baru menginjak kepada fisik motornya. Apakah ada cacat, apakah ada goresan, dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian kita cek mesinnya dan rasa berkendaranya bagaimana. Nah, hal-hal mulai dari surat menyurat sampai dengan tanda-tanda fisik yang bisa kita lihat dan diketahui, ini adalah tanda kebenaran yang menunjukkan bahwa motor tersebut layak untuk dipercaya dan dibeli atau tidak. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut kita bisa memutuskan untuk dibeli atau tidak. Nah, keputusan itu tidak akan menjadikan kita menyesal karena hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini mengenai motor. Hal yang mungkin berharga antara 10 sampai 20 juta. Bagaimana dengan keimanan? Keimanan itu dipercaya sebagai sesuatu yang mempertaruhkan hidup kita selama di dunia ini. Nah, untuk hal sepenting ini tentu harusnya kita lebih kritis lagi, lebih teliti lagi, lebih cermat lagi, sehingga yang diterima, dipercaya untuk dijalankan bukanlah sesuatu yang sia-sia atau justru merugikan. Keimanan di dalam Islam diyakini sebagai percaya dan taat kepada petunjuk dari Tuhan semesta alam atau percaya kepada wahyu untuk ditaati. Inilah iman. Nah, berkaitan dengan hal ini tentu kita akan memiliki dua problem. Kenapa? Karena wahyu yang turun kepada utusan Tuhan itu telah lewat sekitar 1400 tahun yang lalu. Dengan kita hari ini ada jarak yang sekian panjangnya. Akan banyak hal yang terjadi di perjalanannya. Wahyu yang turun pada saat itu sangat bisa jadi terjadi banyak perubahan hingga kita saat ini. Ini problem yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita tidak menyaksikan peristiwanya pada saat itu, kita pada saat ini hanya mendengar cerita ataupun dari generasi ke generasi, hanya informasi yang kita dapatkan. Jadi bagaimana kita tahu bahwa apa yang diterima saat itu merupakan benar-benar wahyu? Jadi kita memiliki problem besar hal ini, yaitu dua hal yang perlu mendapatkan pemecahannya berkaitan dengan keimanan. Apabila kita belajar pada sejarah perjalanan para utusan Tuhan pada saat itu, kita akan mendapatkan satu hal, bahwa setiap utusan Tuhan pasti diberikan sebuah tanda kebenaran yang memastikan bahwa apa yang dibawa oleh utusan Tuhan itu berupa benar-benar wahyu dari Tuhan. Selain sebagai tanda kebenaran yang memastikan pada utusan Tuhan pada saat itu, mukjizat atau tanda kebenaran itu juga berguna untuk menyelesaikan problem besar umat manusia pada saat itu. Misalnya sebagai contoh pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa diberikan tanda kebenaran berupa tongkat. Pada saat itu tongkat Nabi Musa tidak hanya sekedar menjadi tanda kebenaran bahwa Nabi Musa membawa wahyu Tuhan, tetapi pada saat itu juga menjadi problem solving
bagi umat Nabi Musa yang dikejar-kejar Fir'aun untuk dibinasakan. Jadi tongkat Nabi Musa pada saat itu juga bisa menjadi solusi menyelamatkan umatnya dari kejaran Fir'aun pada saat itu. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Pada saat ini problem kita adalah kegelapan informasi, karena kita harus bisa memastikan informasi yang kita terima saat ini itu dipastikan harus orisinal dan bisa kita ketahui bahwa informasi yang datang kepada kita itu benar-benar berisi wahyu Tuhan. Sahabat logis, dengan demikian kita membutuhkan mukjizat atau tanda kebenaran yang menyelesaikan dua hal sekaligus. Yang pertama adalah memastikan bahwa apa yang kita terima itu orisinal, persis sama sebagaimana yang diterima oleh utusan Tuhan waktu itu. Dalam hal ini adalah apa yang diterima Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, pada saat itu adalah sama dengan yang kita terima saat ini. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang diterima saat ini itu adalah bisa menunjukkan bahwa benar-benar isinya wahyu Tuhan. Sahabat logis, yang membawa wahyu pada zaman dahulu adalah para nabi dan rasul, tetapi itu selesai pada zaman Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tidak ada lagi nabi dan rasul. Lalu apa atau siapa yang membawa wahyu sampai dengan kita saat ini? Nah, hal inilah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, bahwa yang membawa wahyu sampai dengan kita saat ini bukan lagi nabi dan rasul, karena sudah tidak ada. Tetapi yang membawa wahyu sampai dengan kita saat ini adalah huruf, kata, dan kalimat. Baik itu yang tercetak di atas kertas maupun yang diucapkan. Karena itulah yang kemudian di dalamnya terbawa wahyu sampai dengan kita saat ini. Atau dengan kata lain, huruf, kata, dan kalimat adalah material wahyu yang membawa wahyu Allah hingga kita saat ini. Sehingga kita harus mengetahui, adakah keistimewaan dari material yang membawa wahyu tersebut. Dalam hal ini adalah huruf, kata, dan kalimat. Sahabat logis, berdasarkan 3 episode sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwa Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sesuatu yang kita terima saat ini yang berasal dari zaman Nabi Muhammad SAW, memiliki paling tidak 3 keistimewaan berkaitan dengan sistem transmisinya atau sistem distribusinya dari generasi ke generasi. Keistimewaan pertama adalah mudahnya dihafal. Ini sebagai solusi dokumentasi pada saat teknologi dokumentasi pada zaman itu masih sangat sederhana, dan itu terus menjadi tradisi dari generasi-generasi hingga kita saat ini. Sesuatu yang sangat istimewa karena seluruh Al-Quran bisa dihafal 100% bahkan oleh anak-anak. Sesuatu keistimewaan yang tidak ada duanya di buku apapun. Ini adalah tanda kebenaran pertama terkait dengan sistem dokumentasi. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan format informasi. Nah, berkenaan dengan format informasi, terdapat keistimewaan pada huruf dan kata. Pada 2 episode sebelumnya, kita telah menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran ada keistimewaan huruf, yaitu berupa enkripsi huruf pada surat-surat tertentu yang menjaga huruf-hurufnya dalam pengirimannya. Kemudian yang kedua adalah enkripsi kata yang menjaga kata-kata tertentu di dalam Al-Quran itu, sehingga kita bisa mengetahui bahwa Al-Quran ternyata memiliki 2 enkripsi. Yang pertama enkripsi huruf dan yang kedua enkripsi kata. Sesuatu yang sangat luar biasa yang mustahil bisa dilakukan oleh orang-orang di zaman itu pada saat teknologi dokumentasi dan distribusi informasi masih sangat sederhana. Nah, fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran memiliki jawaban atas problem kita hari ini, yaitu atas persoalan orisinalitas kitab suci.
dapat terjawab tuntas dengan adanya 2 enkripsi dan 1 keistimewaan dari sisi dokumentasi. Kemudian yang kedua dapat menjawab bahwa kita tahu tidak mungkin keistimewaan ini dirancang oleh orang-orang di masa itu pada saat kehidupan manusia masih sangat sederhana, teknologi belum berkembang. Mana mungkin orang-orang pada saat itu dapat mengcreate ataupun merancang keistimewaan ini, sehingga hal ini menjadi dasar bagi kita mengetahui bahwa jelas Al-Quran bukanlah produk budaya masa lalu atau bukanlah buatan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, tetapi ini menunjukkan sekaligus sebagai pertanda bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat logis, inilah mukjizat yang bisa kita saksikan saat ini secara objektif. Siapa saja, di mana saja, kapan saja dapat menyaksikannya sebagai dasar kita untuk mempercayai Al-Quran, bahwa Al-Quran yang pertama benar bahwa ia masih orisinal, yang kedua benar bahwa ia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian episode kali ini, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.